Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keluargaan. NIM saya 1931041211. Jadi, pada kali ini saya akan membahas tentang pergelangan otot kaki yang sering cedera. Jadi, pergelangan kaki sering mengalami cedera karena tempat 3 tulang bertemu, biasanya ketika sedang berlari atau berjalan. Jadi otot kaki itu biasa mengalami cedera itu ketika kita sedang berlari atau jogging, atau sedang jalan santai pada permukaan yang tidak rata, dan juga pergelangan kaki yang lebih rawan terkilir. Ketika pergelangan kaki terkilir, istirahatkan dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berdiri. Anda bisa mengkompresnya dengan cara mengambil es batu, lalu kompres kaki Anda dengan es batu. Kompres kaki yang cedera itu dengan menggunakan es batu tidak lain untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit supaya lebih cepat pulih. Angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Jadi pergelangan kaki itu diangkat sampai sejajar dengan jantung. Kemudian lakukan sambil duduk dan bersandar. Jadi yang kedua, saya akan membahas tentang cedera lutut. Jadi cedera lutut sering terjadi pada atlet seperti atlet lari, atlet sepak bola, atlet basket, volleyball, dan yang saya rasa yang paling menonjol adalah atlet sepak takraw, di mana atlet sepak takraw ini itu paling sering dan yang paling dibutuhkan adalah kekuatan tumpuan pada bagian kaki atau lutut. Olahraga cabang atlet yang banyak bertumpu pada lutut biasanya ditandai dengan rasa nyeri pada tempurung lutut yang disertai dengan bunyi seperti retakan atau patahan. Itu mungkin mengalami cedera. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Itu yang paling sering terjadi cedera pada bagian lutut. Pada beberapa kasus, sendi pada lutut mengalami pergeseran sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Jadi kalau lutut mengalami pergeseran, maka ada beberapa tanda, yaitu seperti ada bunyi retakan atau patahan ketika lutut digerakkan. Dan adapun cara untuk melakukan penyembuhan agar cepat pulih, yaitu menyembuhkan cedera lutut butuh perawatan yang instan. Anda sebaiknya beristirahat total agar lebih cepat pulih. Posisikan lutut agar selalu terangkat, misalnya dengan mengganjal pakai bantal, tapi bantalnya harus bantal yang tinggi saat Anda berbaring untuk membantu mengurangi rasa sakit dan juga supaya lebih baik Anda mengkompres dengan menggunakan es batu. Namun jika cedera Anda tidak membaik atau tidak mengalami perubahan,
saya sarankan sebaiknya agar cepat melakukan perawatan atau cepat berkonsultasi pada ahlinya. Itu sedikit penjelasan tentang cedera pada lutut. Yang keenam, cedera siku. Bagi Anda yang sering berolahraga seperti bulu tangkis, tenis meja, golf, voli, atau angkat beban, berhati-hatilah dalam melakukan olahraga ini supaya tidak mencederai siku Anda yang sering menjadi tumpuan. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Anda pun akan merasakan sakit ketika menggerakkan dan mengangkat lengan atau tangan. Itu ketika kita terjadi cedera siku. Untuk mengurangi rasa sakit pada cedera siku, yaitu dengan cara kompres siku dengan bagian yang sakit dengan es selama 20-30 menit setiap 4 jam sampai nyeri mereda. Anda juga bisa minum obat peredam nyeri dan peredam untuk mempercepat penyembuhan. Jadi, kompres es batu pada bagian siku yang sakit, yaitu cedera bahu. Pada bahu, Anda terdapat 4 otot besar yang bertugas untuk menopang dan menjaga sendi-sendi bahu. Maka bahu adalah bagian yang rawan cedera. Jadi, bahu adalah bagian yang paling rawan cedera. Apabila Anda melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau sit up, baseball, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan Anda. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Jadi apabila kita selalu menggunakan otot bahu secara berulang-ulang, maka otot bahu itu akan lelah. Nah, pada saat lelah itu, otot bahu biasanya sobek dan membengkak. Cedera tulang kering. Jadi, cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Karena cedera tulang kering atau shin split terjadi karena peradangan pada otot dan biasa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda siap pun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika Anda meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Menyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menurun jalan aspal yang keras. Itu adalah faktor yang paling mempengaruhi sehingga terjadi cedera tulang kering. Jadi untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit kunjung mereda, Anda boleh minum obat pereda nyeri dan peredangan seperti ibuprofen atau aspirin. Apabila sampai berhari-hari cedera Anda belum membaik, sebaiknya periksa dengan tenaga kesehatan.